Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Senang sekali kita berjumpa kembali melalui Renungan Pagi, edisi 21 Agustus 2021. Yakobus 1 ayat 26 berkata, "Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya." Mengekang lidah dan mengekang jari. Ayat ini menyatakan bahwa ibadah kita akan menjadi sia-sia jika kita tidak bisa mengekang lidah atau ucapan kita. Perkataan dan ibadah memang sangat terkait. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita mengungkapkan sifat yang sesungguhnya. Matius 12 ayat 34 mengatakan, "Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati." Mengekang lidah adalah sesuatu yang tak mudah dilakukan. Mengekang berarti mengendalikan dan menjaga sehingga tidak sembarangan yang terucap oleh lidah. Tidak mengucapkan perkataan kotor atau yang sia-sia. Tak mudah mendisiplinkan, mengontrol dan menundukkan satu bagian tubuh yang kecil ini, yang walaupun sangat kecil tapi memiliki pengaruh besar terhadap seluruh keberadaan hidup kita. Lidah atau perkataan yang kita ucapkan menentukan apakah kita akan hidup dalam kemenangan, kekalahan, berkat atau kutuk. Karena itu kita harus berhati-hati menggunakan lidah, karena hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Demikian Amsal 18 ayat 21. Bila kita dapat menundukkan bagian tubuh yang satu ini dan menyerahkannya di bawah kendali Roh Kudus, kita akan mampu mendisiplinkan seluruh tubuh kita. Karena itu pemazmur selalu waspada dengan ucapan mulut dan renungan hatinya, sebab ia sadar mengendalikan lidah dan ucapan adalah sesuatu yang sulit dilakukan, kecuali atas pertolongan Roh Kudus. Kita akan dimampukan untuk menjaga lidah kita. Mazmur 19 ayat 14 mengatakan, "Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batu dan penebusku." Saudara sekalian, kita memang tak menyakiti sesama dengan pedang dan benda tajam lainnya. Tapi dengan ucapan kita bisa menghancurkan kehidupan orang lain. Luka fisik dapat segera sembuh, tetapi ketika hati terluka dampaknya sangat menghancurkan seluruh hidup seseorang. Mulai dari stres, depresi, bahkan kematian jika tidak diselesaikan. Begitu bahaya dampak perkataan yang melukai orang lain. Di masa pandemi ini kita memang tak bisa berkumpul dan bertemu banyak orang secara langsung. Tetapi di zaman kemajuan teknologi informasi yang canggih sekarang ini, kita mudah berkomunikasi dengan banyak orang melalui media sosial kita. Kalau dulu mulutmu harimaumu telah berubah menjadi jarimu harimaumu. Dengan mudah kita menerima dan mendengar informasi baik yang kita kenal maupun dari yang tidak kita kenal, baik yang positif maupun yang negatif. Framing dengan tujuan provokasi, penghinaan, mengejek, mengganggu kebahagiaan orang lain dan pencemaran nama baik begitu marak terjadi sekarang ini. Bagaimanakah anak-anak Tuhan menggunakan media sosialnya? Sama seperti mengekang lidah, kita pun harus berusaha mengekang jari-jari kita supaya bijaksana mengetik informasi, menerima dan meneruskan informasi yang kita terima, supaya kita dapat terhindar dari melukai dan menyakiti hati sesama dengan jari-jari kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak untuk anugerah-Mu yang baru untuk kami pagi ini. Kami semua sudah bangun pagi ini dengan kekuatan baru dan anugerah Tuhan. Terima kasih karena firman-Mu telah mengingatkan kami, supaya kami dapat mengekang lidah kami dan jari-jari kami sebagai tanda bahwa kami adalah orang yang beribadah. Supaya yang kami katakan, yang kami sampaikan kepada orang lain, yang kami renungkan di dalam hati kami, dan yang kami tuliskan dan ketikkan melalui jari-jari kami adalah semua yang berkenan di hati Tuhan dan memberkati sesama kami.
Mohon ampunnya Tuhan jikalau tanpa kami sadari ada renungan hati, ucapan bibir, dan perbuatan-perbuatan kami melalui jari-jari kami yang tak berkenan kepada Tuhan. Perbaharuilah kami ya Tuhan, supaya hari ini kami jalani dengan baik, mengerjakan semua tugas dan tanggung jawab kami, menyenangkan hati Tuhan dan memberkati sesama kami. Kiranya Tuhan melengkapi segala sukacita yang dialami oleh saudara-saudara karena hal-hal yang membuat mereka berbahagia di hari ini. Pertambahan usia dan banyak hal yang membuat mereka bersukacita. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit dan bergumul dengan penderitaan mereka. Tuhan membuka jalan. Dan kami semua di dalam aktivitas di sepanjang hari ini, biarlah Tuhan menjagai dan melindungi kami. Kiranya hari ini seluruh renungan hati kami, ucapan bibir kami, dan aktivitas jari jemari kami menyenangkan hati Tuhan. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin.